Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Istisaro Miftahul Jana dari SMK Nurul Huda. Baik anak-anak, untuk pagi ini sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Bu Isti akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan berdiskusi, diharapkan peserta didik dapat memahami teks argumentasi dengan tema tentang ketahanan pangan nasional, kemudian menemukan ide pokok dan ide penjelas dari penulis, dan dilanjutkan dengan memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya dengan benar. Oke anak-anak, kita lanjutkan materinya yaitu tentang teks argumentasi. Di sini pengertian teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang suatu pandangan, pendapat, atau pendirian dengan menggunakan alasan atau argumen yang logis dan kuat. Teks ini biasanya berisi pernyataan yang mendukung atau menentang suatu topik, disertai dengan bukti-bukti seperti fakta, data, atau pendapat ahli untuk memperkuat argumen yang diajukan. Berikutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri teks argumentasi. Di sini, ciri-ciri teks argumentasi ada 4. Yang pertama, yaitu memiliki sudut pandang yang pasti. Yang kedua, didukung oleh informasi, fakta, atau bukti yang kuat. Yang ketiga, bertindak secara bijaksana dan rasional. Yang keempat, berusaha untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca. Oke anak-anak, di sini tujuan teks argumentasi itu ada 4. Apa sajakah itu? Yang pertama yaitu meyakinkan pembaca. Dengan teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan atau pendapat penulis mengenai suatu topik atau isu tertentu. Baik, yang kedua yaitu mengajak berpikir kritis. Teks ini mengajak pembaca untuk memikirkan suatu permasalahan secara mendalam berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan, sehingga mereka bisa memahami sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, mengubah opini pembaca. Selain meyakinkan, teks argumentasi berupaya untuk mengubah pandangan atau sikap pembaca yang mungkin berbeda atau belum sejalan dengan pendapat penulis. Yang terakhir, yaitu yang keempat, memberikan informasi. Teks argumentasi juga berfungsi untuk memberikan pengetahuan atau wawasan kepada pembaca, terutama mengenai isu-isu yang mungkin belum mereka pahami dengan baik, dengan menyajikan fakta, data, dan bukti pendukung. Oke, next anak-anak, kita lanjutkan dengan struktur teks argumentasi. Struktur teks argumentasi ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat, sudut pandang utama yang akan diungkapkan. Yang kedua, alasan dan bukti, argumen yang mendukung pernyataan pendapat, didukung dengan informasi atau fakta. Yang terakhir, yaitu penegasan ulang. Ulangi sudut pandang awal dengan menyebutkan alasan yang dikemukakan. Oke, di sini ada beberapa contoh teks argumentasi. Yang pertama, tesis. Integrasi teknologi ke dalam sekolah sangatlah penting. Yang kedua, argumen teknologi memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan membuat pengetahuan lebih mudah diakses. Yang ketiga, yaitu bukti. Pemanfaatan teknologi terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang terakhir, yaitu yang keempat, penegasan ulang. Teknologi membuat pendidikan lebih mudah, beradaptasi, dan efisien. Oke, baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan dengan langkah-langkah menulis teks argumentasi. Di sini langkah-langkah ada 5. Yang pertama,
pilih subjek yang ingin Anda bantah. Yang kedua, buat pernyataan pandangan yang meyakinkan. Yang ketiga, kumpulkan informasi dan bukti untuk mendukung klaim Anda. Yang keempat, atur poin-poin Anda secara logis dan sistematis. Yang kelima, simpulkan dengan menyatakan kembali posisi Anda. Oke, baik anak-anak, untuk menulis teks argumentasi itu ada tipsnya. Di sini tipsnya ada 4. Yang pertama, pastikan kata-kata Anda meyakinkan dan tidak ambigu. Yang kedua, pastikan bahwa setiap klaim didukung oleh bukti yang kuat. Yang ketiga, hindari prasangka yang berlebihan dan sampaikan ide secara objektif. Yang keempat, agar argumen mudah dipahami pembaca, perhatikan logika dan alurnya. Kesimpulannya, dari materi teks argumentasi hari ini mengajarkan kita cara menyampaikan ide atau sudut pandang secara persuasif yang didukung oleh bukti dan fakta yang kuat. Paragraf argumentasi juga mengajarkan kita cara menyusun argumen, memahami sudut pandang yang berlawanan, dan menarik kesimpulan yang logis. Kemampuan ini sangat berguna, tidak hanya dalam menulis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita harus membujuk orang lain atau mengkomunikasikan ide. Baik anak-anak, terima kasih untuk materi hari ini. Saya rasa cukup dari saya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.